Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, kita bisa istilaturahim sore-sore ini. Mungkin tempatnya bertebaran di bumi Nusantara. Ada yang saya sendiri sudah di kampung halaman di Solo. Mas Hendro mungkin sudah di kampung Tempat halaman ini. istri, gitu ya. Dan mungkin teman-teman lain ada di berbagai tempat. Eh, izin saya mau share mengenai salah satu inisiatif yang kita kembangkan bareng-bareng ya. Sebenarnya saya nggak sendirian. Ada cukup eh, apa banyak tim yang terlibat di sini. Walaupun awalnya eh, awalnya sedikit, tapi karena mungkin dirasa eh, apa manfaatnya gitu ya, sehingga itu bergulir dengan jauh lebih cepat dibanding apa yang kita duga di awal. Jadi pertama saya perkenalkan diri dulu, saya temannya Mas Yai Hendro dari ITB 93, domisilinya di Bandung. Eh, ada beberapa aktivitas yang kita lakukan. Nah, pertama saya kenapa kenapa digitalisasi ya, sebelum nanti kenapa masjid. Jadi eh, kita kita mau lihat data ya bahwa sekarang ini di Indonesia ini penetrasi internet itu sudah jauh lebih luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan itu terus terus meningkat. Dan Indonesia termasuk yang memiliki Oh, oh, penetrasi mana ini ya? Biar Ejal tetap penetrasi bersama. Mana internetnya balonnya? sangat Hah? tinggi, sangat pesat. Mana balonnya? Ini Hmm? ya, Ya, lanjut Pak. ya, eh, ini kenapa saya perlu sampaikan, karena kita kita nanti berhadapan dengan jamaah masjid, jamaah organisasi dan lain-lain yang sudah mostly melek digital gitu ya. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi secara secara data, gender relatif tidak berpengaruh signifikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama melek digital. Hanya kalau kita melihat secara demografi usia, memang yang paling dominan adalah usia Gen Z dan milenial. Ini mengambil porsi sekitar 65% dari penduduk internet itu adalah Gen Z dan milenial. Ketiganya baru Gen X dan lain-lain. Jadi kalau kita mau men- menyasar kepada eh, Gen Z milenial, maka ya di sinilah tempatnya gitu ya. Kalau mau nyasarnya ke baby boomer atau pre-boomer, ya itu nanti langsung aja ke masjid datang. Jadi makanya di masjid itu isinya ya kebanyakan, kalau kita melihat sekarang ya kebanyakan ya pensiunan atau orang-orang yang sudah eh, mantan-mantan mantan-mantan remaja gitu ya. Secara distribusi geografis juga antara urban dan rural itu sudah relatif seimbang ya, artinya di kota maupun di desa sudah melek internet. Jadi sebenarnya ini adalah eh, waktu yang tepat untuk ya semua organisasi termasuk nanti masjid itu untuk masuk eh, digital di dalam manajemennya. Kemudian secara sektor klasifikasi dari sisi pekerjaan, pendapatan. Dari sisi pekerjaan yang berkontribusi paling besar memang orang yang bekerja. Artinya secara ini 40% memang orang di dunia digitalnya adalah orang-orang yang bekerja, dan yang cukup signifikan juga adalah kontribusi dari ibu rumah tangga dan pensiunan. Ini cukup cukup besar ya. Kemudian dari sisi klasifikasi demografi pendapatan, ini yang me- me- apa,
mendominasi ya. Mendominasi adalah yang pendapatan antara 1 sampai 5 dan di bawah 1 juta, bahkan itu punya kontribusi yang cukup besar di dalam dunia sebagai penduduk penduduk internet gitu ya. Metode koneksinya ya memang paling besar masih menggunakan mobile data seluler sendiri. Jadi beli kuota gitu, mau mau mengeluarkan modal untuk beli kuota, walaupun secara tren ini menurun ya. Antara 2023 ke 2024 ini menurun, sementara yang menggunakan WiFi baik itu di rumah maupun di tempat kerja atau di tempat sekolah atau di masjid itu naik. Gitu. Jadi ini kita perlu pertimbangkan ini. Kemudian secara perangkat yang digunakan ini ya rata-rata antara handphone dan mobile ini antara laptop dan mobile ya, itu sama-sama besar gitu. Walaupun handphone itu jauh mendominasi pengguna internet saat ini. Jadi pengguna internet saat ini itu mayoritas adalah menggunakan handphone atau tablet. Ya. Nah, ini juga nanti mewarnai perkembangan aplikasi yang kita kembangkan, bahwa dulu aplikasi yang awal yang kita kembangkan itu basisnya web based menggunakan laptop atau PC, tapi karena tuntutan pengguna itu lebih mudah atau lebih banyak yang menggunakan handphone, maka kita kemudian mengembangkan juga mobile application. Nah, kemudian di sisi lain bahwa di Indonesia ini populasi Muslimnya terbesar di dunia. Ini kita semua mafhum, populasi Muslim terbesar di dunia ini adalah di Indonesia, dan di Indonesia mungkin populasi Muslimin terbesar di Indonesia ya kaum Nahdliyin saya kira. Jadi supaya punya, kalau misalkan Nahdliyin itu melek digital gitu ya, artinya atau memiliki maju di dalam pengembangan peradabannya, maka harapannya juga Muslimin secara umum di Indonesia juga akan terdorong lebih maju, lebih besar. Nah, populasi masjidnya juga terbesar di dunia. Jadi negara paling banyak masjidnya itu di Indonesia. Indonesia kalau menurut versi DMI itu ada sekitar 800.000 masjid. Nomor 2 itu India di 300.000 ya. Kalau Saudi dan lain-lain itu jauh di bawah kita. Nah, kalau menurut data dari Kementerian Agama yang baru ya, satu data itu bahkan sudah lebih dari 1 juta masjid di Indonesia. Jadi luar biasa besar jumlah masjid di Indonesia itu. Dan yang juaranya adalah Jawa Barat. Di antara seluruh provinsi di Indonesia, yang masjid yang paling banyak itu di Jawa Barat. Kedua Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Jadi jumlah populasinya terbesar di dunia, jumlah masjidnya terbesar di dunia juga, dan di antara provinsi-provinsi di Indonesia, Jawa Barat itu yang paling banyak. Nah, tapi secara kualitas ternyata jumlah masjid di Indonesia ini terbanyak, tapi ya ternyata misalkan ada data lain yang cukup memprihatinkan, misalnya survei 38,9% umat Islam Indonesia itu yang sholat. Ini belum sholat di masjid, artinya kalau yang sholat di masjid itu di bawah 5% kalau saya nggak salah kutip ya. Jadi sejauh mana masjid yang banyak itu mendorong umat Islam di Indonesia untuk bisa, ya yang basic aja, kewajiban yang sangat basic itu untuk sholat secara rutin itu sepertinya masih belum cukup berhasil. Kemudian fakta lainnya bahwa jumlah masjid di Indonesia ini terbanyak, tapi ya, pengelolaannya itu masih banyak masalah gitu.
pengelolaannya itu sebagian besar masih manual, artinya sangat sangat tradisional gitu. Tergantung dari siapa pengurusnya. Pengelolaan aset dan kekayaan seadanya. Ketika misalkan ganti ganti pengurus, ganti ya semuanya data itu dibawa oleh oleh pengurus yang lama gitu ya. Jadi pengurus baru ya mendata ulang dan sebagainya. Itu pun kalau kalau pengurus barunya berinisiatif untuk mendata ulang. Sehingga aset yang dan kekayaan masjid yang sebenarnya itu adalah milik umat itu kurang dikelola dengan baik. Terus juga masjid itu umumnya tidak paham demografi jamaahnya. Jadi jamaahnya itu sebenarnya banyak anak muda kah, banyak pekerja kah, banyak orang liburan kah, gitu ya. Banyak pensiunan dan sebagainya. Nah itu masjid nggak tahu data itu, sehingga ya programnya ya tergantung dibuat tergantung apa ya ke selera pengurusnya gitu, sehingga nggak match antara antara pengurus dengan kebutuhan jamaah. Integrasi. Jadi misalkan dari bidang dakwah membuat satu program, bidang dari yang mengurusi rumah tangga nggak nyambung sehingga tidak saling mendukung gitu ya. Bahkan tidak jarang juga saya menemukan di beberapa masjid itu justru eh, ada bentrok gitu ya. Artinya, oh ini program kita, bidang-bidang kita, ini oh enggak, ini program bidang kita. Jadi antar bidang itu nggak saling terkoordinasi dengan baik. Kemudian pencatatan data siswapnya tidak sesuai aturan dan standar. Jadi misalnya menerima data dana apa zakat misalkan masuk ke dalam kas bendahara, ya kemudian nyampur aja semua dengan ini. Jadi zakat apa namanya dipakai juga misalkan untuk operasional atau untuk yang tidak sesuai dengan peruntukan, infak untuk pembangunan tapi dipakai untuk misalnya konsumsi atau yang seperti itu. Jadi eh, catatan pencatatannya masih sangat kelemahan sehingga secara tidak sengaja ya saya yakin secara tidak sengaja dana yang diamanatkan oleh jamaah itu tidak teralokasikan, tersalurkan dengan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian juga tidak transparan dalam laporan keuangan. Ini banyak juga kita temui, bukan bukan by intention, bukan secara sengaja apa tidak transparan, tapi karena kebiasaan untuk misalnya sudah lupa gitu ya. Sehingga ketika ketika dihitung, loh kok selisih? Gitu. Sehingga pertama-pertama mungkin untuk menutupi selisih ya ditombokin, ditutupi oleh pengurusnya. Tapi lama-lama akhirnya karena selisihnya semakin besar, akhirnya ya apa namanya nggak bisa, dan akhirnya karena selisih itu juga akhirnya nggak dilaporkan gitu, nggak secara transparan disampaikan ke jamaah karena ada selisih gitu. Yang sebenarnya pengurus itu nggak bukannya mengambil uang itu, tapi karena ada pengeluaran pengeluaran yang tidak tercatat dengan baik. Akhirnya karena tidak dilaporkan, tidak transparan itu, biasanya pengurus yang begitu ya ingin menjadi pengurus terus karena ingin menutupi yang seperti itu gitu ya. Nah itu efeknya kemana-mana gitu ya. Sehingga regenerasi pengurus nggak jalan dan sebagainya. Kemudian lemah marketing program. Jadi bikin program tapi apa sosialisasinya jamaah nggak tahu kalau ada program itu dan sebagainya. Jadi masjidnya banyak tapi pengelolaannya masih banyak banyak isu gitu di situ. Ya, sehingga karena nggak jelas dan kurang terbuka, maka menyebabkan ketidakpercayaan jamaah. Karena nggak jamaah nggak percaya, ya akhirnya masjid jadi kesulitan pendanaan, kesulitan untuk menjalankan program yang bagus gitu ya, yang berkualitas. Untuk misal program yang apa yang bagus butuh dananya nggak ada karena
jamaah nggak percaya untuk menitipkan dananya ke situ. Kemudian juga antar pengurus karena pencatatan nggak baik sehingga akhirnya jadi ada dispute, ada slack antar pengurus sehingga nggak kondusif untuk apa namanya mengembangkan itu dan bahkan untuk kegiatan ibadah dan kegiatan sosial juga tidak bisa berjalan dengan baik karena suasana di kepengurusan maupun dengan jamaah itu nggak harmonis. Nah, karena itu kita perlu mengembangkan gitu ya. Waktu kita mau mendigitalisasi masjid, kalau kita melihat di apa zaman Rasulullah SAW, masjid itu bukan hanya untuk tempat sholat atau ibadah ritual saja, tapi juga tempat pendidikan, tempat pembinaan umat, ada mau belajar sesuatu ya ke masjid, mau belajar tentang agama ya ke masjid, mau apapun di situ. Jadi pengembangan pendidikan intelektual juga pusat pengelolaan dana umat. Bagaimana masjid itu bisa menjadi sebuah pusat pengelolaan dana umat kalau masjid ini tidak dikelola dengan baik, dengan profesional, dengan transparan. Gitu. Nah, baru kemudian masjid itu menjadi pusat bukan hanya pengelolaan dana, tapi juga pusat ekonomi dan kesejahteraan umat. Jadi ada membuat badan usaha, koperasi dan sebagainya, itu semuanya sentralnya di masjid. Tapi semuanya ini menuntut pengelolaan masjid itu juga harus baik gitu, profesional, transparan dan sebagainya. Nah, ini yang waktu itu kita coba kembangkan ya. Sebenarnya masjid itu apa sih yang dilakukan di masjid, apa yang dikelola. Jadi ini sekedar untuk kita menggambarkan mana fungsi-fungsi yang ada di masjid, aktivitas apa, ya, kemudian nanti dari sini kita kemudian menganalisa butuh dukungan digitalisasi gambaran saja. Nah, kemudian apa namanya kami masjid yang kami beri nama Maslam. Maslam itu sebenarnya singkatan dari Masjid Al-Alam. Jadi kita ingin membantu masjid di seluruh dunia. Gitu. Ya, cita-cita kan boleh setinggi langit gitu ya. Jadi kita mulai dulu dengan yang ada di sekitar kita. Waktu itu masjid pertama yang kita bantu ada masjid di rumah saya Al-Abror dan masjid di dekat rumah Pak Sis ya, yaitu itu sebagai piloting implementasi ini ya ya kami waktu itu setidaknya kalaupun masjid lain belum tertarik ya setidaknya kami sudah menerapkan yang bisa dipakai di masjid-masjid yang kami kelola gitu ya. Nah, ini yang kami buat inisiatif yang kami lakukan ya membentuk membangun inisiatif. Sebenarnya inisiatif ini tuh awalnya dari komunitas yang namanya Citkom ini. Jadi komunitas Citkom itu adalah komunitas para owner atau C-level dari perusahaan IT di Indonesia. Awalnya memang mayoritas di Bandung, perusahaan-perusahaan IT ngumpul, gitu, ya, membentuk namanya komunitas ini. Ya. Sekarang lebih dari 100 perusahaan, ada 300 orang lebih dari C-level person, event yang kita sudah selenggarakan, ada Saya putus-putus ya. di security dan sebagainya. Ya? Enggak, di saya putus-putus, Pak. Semoga yang lain nggak putus-putus. Saya matikan video. Oh Selanjutnya. gitu ya? Ya, lanjut, monggo. Oke. Ya, jadi di komunitas ini tuh intinya komunitas perusahaan-perusahaan IT yang ingin saling berteman gitu, saling belajar, saling kolaborasi dan yang keempat itu saling untuk bisa memberikan dampak ke yang lain, keluar komunitas gitu. Keluar dari komunitas itu. Nah, makanya kemudian dari misi yang keempat ini
kita mengadakan program-program ya, awalnya sih sifatnya charity ya. Jadi kita misalnya ke bantu anak yatim, ke panti asuhan, tunanetra, beri training tentang sebenarnya semua ya banyak organisasi yang bisa begitu gitu. Eh, apa Komunitas apapun itu bisa apa namanya ngumpulin dana kemudian menyumbang dan sebagainya gitu ya. Nih, Pak Umar, ini suaranya putus-putus, Mas Umar. Putus-putus ya. Nih, oke, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan sambil jalan. Atau saya matiin video ya. Coba, Ya, monggo. saya coba lanjut ya. Jadi dari berawal dari program-program yang charity yang sifatnya eh, apa, umum ya, untuk membantu siapapun anak yatim dengan mengajak mereka belanja, memberikan beasiswa dan sebagainya. Kemudian kita memikirkan apa yang kira-kira bisa kita lakukan, tapi komunitas lain itu sulit untuk melakukan itu. Akhirnya kemudian terpilihlah eh, kita coba bantu masjid karena Indonesia ini populasi Muslim terbesar, populasi masjid terbesar, tapi yang kita tahu eh, masjid-masjid kita ini masih dikelola dengan kurang baik gitu ya. Eh, Kalau kita bisa membantu masjid-masjid ini lebih berdaya, lebih lebih bagus ya, pengelolaannya, maka harapannya dampak kepada masyarakat, pada umat ini akan sangat signifikan. Harapan kita seperti itu. Jadi cobalah kita membantu masjid, para pengurus masjid itu untuk mengelola masjidnya dengan teknologi digital yang kita kita punya gitu ya. Nah, kita platform yang sebenarnya awalnya platform ERP ya, platform sistem informasi manajemen terintegrasi gitu ya, yang mengelola masjid itu supaya kita singkat dengan pertama, gitu. Supaya pengelolaan itu profesional, efisien, datanya rinci, transparan, akuntabel, mudah dan adaptif. Adaptif ini sampai sekarang ini kita terus kita kembangkan terus ya, aplikasi ini, eh, baik yang memang sesuai dengan rencana kita maupun juga ada masukan-masukan dari para pengguna aplikasi Maslam ini yang sudah menggunakan gitu dari aplikasi ini. Nah, eh, karena karena ini sudah spesifik dan apa namanya butuh konsentrasi dan wadah yang khusus, maka kemudian kita mendirikan yayasan sendiri gitu, yayasan Maslam. Jadi terpisah dari sitkom tadi, komunitas perusahaan IT tadi, beberapa dari kita mungkin eh, ya 5 sampai 10 orang saya kira itu membentuk eh, yayasan sendiri, yayasan Maslam yang fokus untuk pengelolaan platform ini, melayani masjid-masjid melakukan transformasi digitalnya. Jadi saat ini dari 1 juta masjid di Indonesia, 1 juta lebih ya, yang terdaftar di Simas Kemenak itu ada 662.000 sekian. Jadi banyak masjid yang nggak mendaftar gitu ya, ke Simas Kemenak, walaupun belakangan Kemenak itu memberikan stimulus-stimulus, misalnya kalau kalau nggak daftar di Simas nanti nggak dapat bantuan atau nggak dapat apa dan sebagainya itu apa namanya dalam upaya supaya eh, masjid-masjid itu bisa terdata gitu ya. Nah, kalau yang terdaftar di Maslam ya, itu saat ini di 1.127 masjid ya, sudah menggunakan eh, aplikasi. Sebarannya ada di 30 provinsi dan bahkan ada yang di luar negeri di Korsel. Ini saya baca nama kotanya aja nggak bisa-bisa. Gyeongsangnam-do. Ini ada satu masjid di sana yang pakai. Memang yang paling banyak itu masjid di Jawa Barat, 510 masjid ini
Ya, jadi ini sebarannya ya, sebaran pengguna aplikasi ini yang sangat dominan itu di Jawa Barat, kemudian Sumatera Utara itu juga cukup banyak. Sebenarnya ini percepatan pengguna Maslam ini karena bukan kita yang bergerak gitu, bukan tim Maslam yang bergerak, lebih banyak bukan tim Maslam yang bergerak, tapi karena dari pengguna-pengguna sendiri yang merasakan manfaat penggunaan dari aplikasi ini yang kemudian mengketok tularkan apa informasi ini kepada eh, apa jejaringnya masing-masing gitu ya, sehingga cepat cukup cepat penyebarannya. Ini Maslam ini kurang lebih mungkin 1 tahun kali ya sudah segini cukup banyak ini terus terang di luar dugaan, alhamdulillah. Dari Aceh sampai Papua sudah ada penggunanya. Kemudian beberapa beberapa pertanyaan yang sering kita terima ya, apakah Maslam ini aman datanya? Ya, kita kan seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita ini kan awalnya tuh dari komunitas perusahaan IT ya, dengan berbagai apa kombinasi kompetensi gitu ya. Ada yang fokus di security, ada yang fokus di development, ada yang fokusnya di mobile, ada yang fokusnya di infrastruktur. Nah, ini ya kita mencoba untuk mengkombinasikan itu ya, ya setidaknya ya kita menerapkan teknologi-teknologi yang memang insya Allah aman ya. Kita mengatur akses itu berbasis perannya. Jadi misalkan masjid yang satu nggak bisa melihat data masjid yang lain. Kemudian di dalam masjid sendiri, satu masjid itu juga misalkan ada orang yang hanya bisa mengentry data keuangan, ada yang hanya bisa melihat dan sebagainya. Itu pengaturan-pengaturannya disesuaikan dengan peran yang ditetapkan. Kita juga beberapa kali menyelenggarakan program bug hunter, jadi kita memberikan semacam sayembara ya. Siapa yang bisa menemukan bug atau menemukan celah keamanan dari aplikasi ini, kita kasih hadiah gitu ya. Dan itu kita insya Allah kita akan apa namanya secara rutin kita lakukan di samping backup harian dan sebagainya. Kemudian di mana data Maslam itu disimpan? Maslam ini datanya disimpan di cloud. Jadi ada yang nanya bisa nggak ditaruh di server masjid sendiri? Ya kalau kalau masjid mau mengelola sistemnya sendiri ya ya apa namanya itu bisa aja. Tapi kita sekarang yang kita kembangkan itu basisnya cloud. Harapannya karena kan ini kan sistem berkembang terus gitu. Kalau jadi ketika kita mengupdate sistem maka semua pengguna sistem itu akan bisa langsung merasakan menggunakan update dari aplikasi itu. Bayangkan kalau aplikasi itu ditaruh di masjid masing-masing ya mengupdate-nya harus keliling ke masjid-masjid itu ya. Jadi masalah kenapa di cloud itu karena supaya mempertimbangkan security-nya kita pastikan, kompleksitas, skalabilitas, dan sebagainya. Ya itu tadi masalah privasi, keamanan kita jaga. Kemudian biayanya gimana? Biayanya gratis. Ya. Kita nggak mengenakan biaya apapun kepada pengguna Maslam, termasuk juga bukan hanya gratis menggunakan, kita juga dampingi. Kalau misalkan ada masalah di dalam penggunaan aplikasi ini, kita bantu, kita dampingi. Kalau kalau di Bandung biasanya bisa kita datangi ya. Tapi kalau enggak bisa lewat Zoom seperti ini, kita dampingi apa step by step-nya. Di samping kita juga sudah menyediakan tutorial-tutorial. Nah, kalau gratis terus sumber dananya dari mana? Ya, sumber dananya ya iuran tadi, iuran para apa namanya tim kita itu gitu ya, tim yang apa Yayasan Maslam itu. Jadi kontribusi finansial anggota, ya ada yang menyumbangkan uang, ada yang menyumbangkan orang, ada yang menyumbangkan expertise-nya, ada yang menyumbangkan saya punya server
ini bisa dipakai, ini dan sebagainya. Jadi ini eh, apa inisiatif bersama, bukan inisiatif pribadi. Sudah ada yayasannya juga yang apa mewadahi itu, gitu ya. Betapapun kami juga menerima donasi eksternal, ya. Asalkan sukarela, ya. Dia nggak ada syarat-syarat tertentu, kita bisa apa dengan terbuka untuk menerimanya. Nah, ini beberapa key personnya. Eh, ada Pak Setiadi. Ini semuanya adalah anggota Sitkom tadi, ya, C-level IT community tadi, yang apa punya perusahaan-perusahaan IT, kumpul eh, apa untuk membantu masjid-masjid melakukan digitalisasi. Nah, ini juga yang menjadi salah satu motivasi kita di awal, ya. Saya mengutip dari Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah, bahwa apapun kalau kita itu niatnya untuk Allah, ya insya Allah akan ada jalannya, akan berlanjut terus, itu bersambung. Eh, kita niatkan memang di awal ini kita ingin membantu masjid supaya pengelolaannya itu lebih baik, lebih profesional, lebih dipercaya oleh umat, ya. Lebih bisa berdaya untuk menjalankan berbagai program-program, gitu. Maka Masa apa ini hari ya ini? insya Allah kita jalan, gitu. Masa apa hari ini? Kita insya Allah jalan. Ya, monggo gitu, tak. Ya, sedangkan apa kalau kita niatnya ada niat-niat yang nggak lurus, ya pasti apa nggak lama akan terhenti, gitu. Jadi ya kita saling ngingetin bahwa kita nih niatnya lurus, ya, untuk membantu masjid-masjid itu supaya lebih berdaya, membantu umatnya Kanjeng Nabi supaya lebih eh, apa namanya kuat, lebih berdaya, gitu ya. Nah, ini beberapa capture dari aplikasi kita, aplikasi Maslam ini. Jadi bayangkan ini adalah dashboard awal, ya, dashboard awal dari platform kita. Jadi dalam satu layar ini pengurus masjid bisa tahu total jamaahnya ada berapa, total mustahiknya ada berapa, kasnya ada berapa, kemudian aset masjid kita ini nilainya berapa, pemasukan, ada mungkin ada tabungan kurban, ada total donatur dan sebagainya. Ini bisa dipantau setiap saat, gitu. Nggak perlu kalau di tempat saya dulu itu ketua DKM itu nunggu ketika apa mau Jumatan ada pengumuman, gitu. Ada pengumuman ini kas DKM sekian, ada pemasukan ini, pengeluaran ini, sehingga total saldo saat ini sekian. Untuk tahu lagi harus minta ke bendahara harus nyiapin dulu, gitu ya, bikin dan atau nunggu Jumat berikutnya. Nah, ini dengan adanya ini itu setiap saat bisa kita lihat dan bisa ngelihat trennya. Oh, ternyata bulan ini kapan pengeluaran masjid itu sedang tinggi-tingginya, kapan penerimaan masjid itu sedang rendah-rendahnya, hingga harus di saving dan sebagainya. Kemudian dari sisi pemasukan itu lebih banyaknya dari mana, gitu ya. Apakah zakat mal atau infak operasional, infak project dan sebagainya. Jadi data-data seperti ini itu bisa dipantau secara eh, real time tergantung dari operator masukkan data-datanya. Ini tadi yang salah satu isu di apa pengelolaan masjid itu nggak ngerti demografi jamaahnya. Jadi ternyata jamaah kita ini banyak yang status baca Al-Qurannya masih masih rendah, gitu. Sehingga masjid perlu membuat program untuk perbaikan baca Al-Quran, misalkan. Oh, ternyata apa sholatnya secara dari misalkan ada misalnya di kompleks saya itu ada 400 kakak, gitu ya. Dari 400 kakak ini ternyata jamaahnya yang ke masjid, yang rutin sholat ke masjid, itu sekian persen cuman, gitu. Nah, nah itu kan data yang bisa diolah, bisa dianalisa supaya pengurus itu tuh
ketika merumuskan satu program itu benar-benar memang tepat sasaran gitu. Kemudian mustahiknya gitu. Oh ini kebanyakan ternyata miskin. Kemudian ada ghorimin nih, oh, ternyata nih banyak yang kena pinjol gitu ya misalkan gitu. Nah, nah itu kan sehingga kemudian masjid bisa mengeluarkan program, oh ini ada pinjaman lunak gitu ya misalkan dan sebagainya. Kemudian ini pengelolaan kurban, ya. Pengelolaan kurban ini ada tabungan kurban, eh, apa bisa bisa sangat dipermudah sampai sampai misalkan pekurban itu minta misalkan oh saya mau daging khas dalam, saya mau iganya dan sebagainya. Nah, itu semuanya bisa dikelola dengan satu satu aplikasi. Kemudian ini data-data program. Tadi kan salah satu isu dari pengelolaan masjid itu adalah masalah marketing program. Ya. Nah, ini bisa di apa di entry di sini yang kemudian dengan mudah nanti bisa di share baik di aplikasi ini, di share ke WhatsApp atau di share ke sosial media dengan mudah gitu ya. Kajian-kajian yang dijalankan di suatu masjid. Kemudian ini eh, apa namanya pengelolaan kas ya. Kas itu ada pemisahan, ada kas rereongan, ada kas utama, ada bank mungkin ada multibank, ada kas bisa nggak terbatas kita membuat kas-kas ini supaya supaya memang apa kas-kas ini akan dikeluarkan sesuai dengan pos yang seharusnya. Jadi kalau nggak sesuai dengan posnya ya dia nggak akan menolak sistem ini. Kemudian ini detail saldonya, detail saldo dari satu kas itu apa? Ini bisa bisa di print, bisa di share WhatsApp, bisa di apa? Didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga detailnya juga bisa di apa namanya? Dilihat gitu ya. Apa? Dan ini distribusi informasi ke jamaahnya itu tergantung pengurus. Jadi pengurus itu bisa apa namanya terbuka terbukanya sampai detail gitu ya. Bisa juga pengurus itu apa namanya eh, membuka tapi summary-nya aja, rekapnya aja. Jadi detailnya nggak dibuka, itu bisa juga. Kemudian pengurus itu bisa juga hanya membuka untuk jamaahnya saja, bisa. Pengurus juga bisa punya opsi membuka ke siapa saja. Gitu. Jadi tergantung pengurus. Level level keterbukaannya tergantung pengurus. Jadi pertama terbuka ke siapa saja. Kemudian yang kedua terbuka hanya untuk jamaahnya. Kemudian yang ketiga terbuka untuk jamaahnya tapi hanya rekapnya. Kemudian yang keempat terbuka untuk jamaahnya sampai ke detailnya. Jadi semuanya tergantung ke pengurus apa mau yang mana. Kan kadang-kadang kalau dibuka sampai ke detail-detailnya juga kadang-kadang juga ada isu juga, ada problem juga gitu ya. Apa memunculkan sesuatu yang tidak perlu gitu, masalah yang tidak perlu. Kemudian, nah sebelum sebelum Ramadan kemarin, ini kita meluncurkan Maslam TV. Jadi eh, Maslam ini, aplikasi ini awalnya hanya web based, kemudian apa masuk ke mobile untuk jamaahnya, Maslam jamaah. Kemudian karena karena pengurus pengurus DKM itu banyak yang nggak punya PC, komputer, laptop. Awalnya sih kita apa di awal-awal itu karena untuk menutupi membantu masjid-masjid itu kita sempat mengumpulkan ayo siapa yang mau nyumbang laptop dan sebagainya gitu ya. Kita kasih ke masjid-masjid. Tapi lama-lama wah ini apa namanya banyak banget gitu yang butuh. Akhirnya kita mengembangkan Maslam untuk DKM ini yang versi mobile juga. Jadi untuk pengurus DKM bisa menggunakan Maslam web, bisa juga menggunakan Maslam DKM. Nah,
sebelum sebelum Ramadan kemarin, menjelang Ramadan kemarin kita meluncurkan juga Maslam TV. Jadi biasanya kan Ini Pak, sebentar. pengumuman-pengumuman itu di entry di satu aplikasi, ya, kemudian dimasukkan ke TV yang ada di masjid. Nah, sekarang dengan adanya ini, dengan kita ada Maslam TV ini, ya apa yang kita entry di masjid ini ya otomatis kita bisa atur, kita bisa tampilkan di display TV masjid gitu ya. Eh, Termasuk program-program seperti ini, sholat Idul Fitri, waktu sholat, waktu iqomah, kemudian laporan keuangan tadi itu bisa kita tampilkan di sana, pengurusnya dan sebagainya itu bisa kita modif dengan sekali kita pengurus itu mengentri di aplikasi Maslam TKM itu. Jadi eh, apa satu kali entry bisa kemana-mana gitu, bukan ke mobile, ke display TV big screen ini. Nah, itu mungkin ya gambaran tentang inisiatif digitalisasi masjid yang kita lakukan sekitar setahun lebih ya. Yang kita kasih nama Maslam ini. Apabila ada yang nanti berminat, ya bisa di search di Play Store Maslam DKM. Nanti ada registrasi masjid baru, di situ lakukan registrasi. Nanti registrasi itu akan dievaluasi oleh tim Maslam untuk dilakukan approval. Kalau sudah di-approve, nanti akan diberikan informasi password dan kemudian aplikasi siap digunakan. Kalau ada masalah, nanti kita bisa dampingi ya untuk supaya semua pengguna ini bisa lancar gitu ya. Jadi yang penting registrasi dulu, coba gunakan. Selanjutnya kita akan bantu kalau ada masalah ini. Dan insya Allah dari pengalaman user-user yang sebelumnya menggunakan, asalkan mau dan ada orang yang menjalankannya, itu insya Allah mudah bisa digunakan. Nah, memang kita sepenuhnya menyadari bahwa digitalisasi itu bukan hanya masalah teknologi, jadi tidak cukup kita hanya menggunakan teknologi dan kemudian selesai. Ya, perlu dari masjid mengelola orangnya, jadi perlu menyediakan orang untuk mengentry mengelola aplikasi ini. Ya, mungkin 1-2 orang cukup ya. Dengan level yang sebenarnya level operator, artinya insya Allah sangat mudah, dan kalau kesulitan dibantu gitu ya. Dan tadi saya barusan di WA sama Pak Sis ya, bahwa ini kita supportnya 7x24 jam. Jadi insya Allah kita siap mensupport para mujahid masjid ini untuk mengelola masjidnya dengan lebih baik. Kita sangat senang kalau sistem kita, solusi kita itu membantu masjid-masjid mengelola masjidnya menjadi masjid yang lebih baik, masjid yang bisa memberdayakan umat, membanggakan insya Allah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu aja mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mas Yai. Monggo Mas. Matur nuwun Mas Wib. Alhamdulillah ini kita dapat banyak hal ya berkaitan dengan manajemen masjid ini. Saya sendiri tadi sambil membayangkan nih kalau misalkan sebagai jamaah itu tadi ada aplikasi yang bisa di-download itu, apakah memungkinkan gitu ya untuk komunikasi dan sebagainya. Nah, tapi sebelum ke sana mungkin saya ingin kalau misalkan ada yang ingin bertanya dari para Zoomer nih, Pak. Semoga bisa ditangkap tadi. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, silakan. Saya persilakan dulu mungkin langsung saja. Monggo. Jadi sambil dengarkan tadi saya mikir ini keuangan masjid ini memang harus di maintain kayak keuangan perusahaan gitu Pak Umarnya. Jadi kayak. Betul. Tapi ya jangan membayangkan akuntansi yang rumit-rumit gitu ya. Karena ini kan pengelola masjid ya umumnya kan
belum mengerti akuntansi, kode akun dan sebagainya. Jadi kita bertahap mengelola pemasukan, pengeluarannya itu dengan baik, distribusinya tepat. Gitu. Setidaknya dengan itu transparansi kepercayaan masjid itu bisa dibangun. Ya, baik. Baik, mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan, silakan mumpung langsung bertemu ini dengan beliau. Bisa langsung disampaikan, bisa juga ini ada yang nanya Play Store Aplikasi namanya untuk apa itu Pak? Nama kalau kalau untuk jamaah namanya Maslam aja, Maslam. Islam. Kalau untuk pengurus TKM, Maslam TKM. Itu bisa connect ya antara misalkan jamaah dengan masjidnya yang dia tempat menjadi jamaah di Bisa. masjid itu bisa ya dia Jadi mengkonek. nanti betul betul. Jadi nanti ketika sudah install Maslam Jamaah itu, dia nanti akan ada pilihan juga. Ini dia akan menjadi jamaahnya masjid mana gitu ya. Nanti akan mendaftar masjid itu, di-approve oleh masjidnya, ya, dan dia menjadi jamaah itu, dan dia bisa memonitor masjidnya ini ada kegiatan apa. Dan juga termasuk saya misalkan sekarang di Solo nih, saya bisa monitor masjid di sekitar saya yang ya tentu yang sudah menggunakan Maslam ya. Ada kegiatan apa, ada program apa misalnya. Oh, saya pengen nyari yang ada kajian misalkan Sirah Nabawiyah di sekitar ini. Nah, bisa kita, oh di masjid ini ada. Saya lagi ke Purbalingga, nanya kira-kira masjid yang menyediakan penginapan di mana gitu ya. Itu apa namanya sangat sangat terbantu dengan ini. Masjid yang punya ambulan, masjid yang punya karena di Maslam ini didaftarkan aset fasilitas yang disediakan oleh masjid itu. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa tahu, bisa aware di sekitar kita ini ada masjid apa saja, punya program apa, hari ini, besok itu kajian apa misalkan, gitu ya. Sedang merencanakan program apa dan sebagainya. Ya, 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 ya. Wah, ini jadi kayak semacam jamaah virtual juga gitu ya. Jadi member Betul, of betul. us. Ya, ya, ya. Bahkan yang waktu itu kita pikirkan kan kalau masjid yang di satu kawasan gitu ya, ada beberapa masjid, itu kan seringkali mustahiknya double-double itu bertumpuk-tumpuk ini. Mustahik ini ambil dapat dari sana, dapat dari sini dan sebagainya. Nah, dengan ini sebenarnya bisa kerjasama antar masjid itu bisa dijalankan gitu. Oh, orang ini sudah berapa dari masjid ini dan ini gitu ya. Sehingga kita bisa sasar ke mustahik yang lain gitu. Itu bisa seperti itu. Ya, ya, baik, wah luar biasa. Ini ada pertanyaan Ustadz. Kalau ada trouble pada cloud, itu data akan hilang atau bagaimana? Ya, jadi seperti tadi di awal sempat saya singgung ya. Jadi data itu kita letakkan di cloud dengan pengamanan yang kita rancang dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita melakukan backup data harian. Jadi insya Allah kalau ada trouble di cloud, karena se-perfect apapun nggak ada yang perfect, kita sudah punya data backupnya. Jadi backup datanya kita lakukan sejauh ini harian gitu. Jadi setiap hari kita backup datanya. Jadi kalau misalkan ada masalah di sistem atau di data, ya paling buruk-buruknya data yang di entry hari itu yang nggak masuk gitu. Jadi yang lainnya itu kita sudah backup. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang menindaklanjuti pertanyaan Ustadz. Kaitan masjid, nanti datanya itu ya hasil backup itu akan dikirim ke masjid atau bagaimana? Jadi yang sudah di backup itu sudah bisa diakses lagi oleh masjid. Nah, jadi ketika kita restore ya sudah kembali lagi seperti sebelum rusak tadi. Gitu. Jadi artinya data itu aksesnya adalah melalui
aplikasi tersebut gitu. Jadi kalau ada trouble, betul. nanti tinggal diupload ulang secara sistem masjid atau yang sudah Itu mendaftar di itu bisa langsung kan ya. yang iya ya, masjidnya nggak perlu melakukan apa-apa, tapi kita yang akan merestore backup itu sehingga data yang sebelum itu bisa kembali lagi diakses. Ya. Jadi kita nggak apa namanya, yang bisa mengakses datanya masjid itu ya adalah pengurus masjid itu, gitu. Ya. Jadi bukan yang lain. Baik, Ustaz. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain, monggo. Dari ini saya lihat ada teman-teman juga dari Kementerian Agama ini yang gabung, Pak Suharyono ini dari Allah. Bondowoso, mungkin ada masukan, monggo, atau saran Alhamdulillah. apa silakan Mungkin sharing masukan. pengalaman. Silakan, Pak. Bro, ini kami sangat tertarik sekali karena kami juga selain di Kementerian Agama juga kebetulan menjadi wakil ketua Takmir Masjid Agung Kabupaten. Nah, sementara ini memang di kami walaupun ya semampu kami ya, tapi ini menjadi sebuah alternatif baru untuk manajemen kita di Masjid Agung. Apalagi ya istilahnya Masjid Agung, sekali bermasjid Agung, tapi sementara ini manajemennya memang ya terus terang kita masih ya kemampuan kita aja sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini bagus sekali. Cuma kami barusan sudah ini registrasi lembaga masih belum sampai ke OTP email ini. Belum terkirim OTP di email kita yang kita kirimkan. Jadi masih belum bisa registrasi. Gitu. Iya, betul Pak. Jadi memang nanti kita akan, kalau sudah registrasi, nanti dari tim Maslam akan mengevaluasi. Nanti kalau sudah apa namanya di approve, akan di email passwordnya gitu. Ini supaya awalnya memang kita masjid itu bisa langsung registrasi dan langsung bisa aktif tadi. Tapi ternyata ada case-case tertentu gitu yang membuat kami harus melakukan evaluasi dulu. Misalkan persetujuan dari ketua TKM, atau karena kadang ini ada yang mau mengakuisisi gitu, sehingga mau menjadi admin dari sistem gitu ya. Tapi makanya kemudian kami membuat satu tahapan untuk melakukan evaluasi, ada persetujuan dari ketua TKM-nya. Nah, kalau itu sudah, kita akan memberikan password dari akunnya. Oke, jadi perlu verifikasi ya, tidak langsung otomatis Iya, karena khawatirnya nanti bisa double data masuk dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah, itu dan mungkin juga kadang juga masuk ke email dari kita, masuk ke folder spam ya. Jadi mungkin perlu dicek juga apakah sudah mungkin masuk di folder spam. Iya, baik. Nah, kaitan sama admin Maslam ini idealnya berapa orang tuh tiap masjid itu, dari Mas Furkon ya nanya ini tadi. Ya, biasanya itu ada, sebenarnya kita nggak batasin Pak ya. Jadi ada satu masjid itu ada satu super admin ya. Super admin itu yang nanti membagi-bagi job ya. Jadi bisa jadi yang mengentry keuangan dikasih user ID sendiri, nanti mengentry aset user ID sendiri, nanti bidang dakwah user ID sendiri. Nggak kita batasin berapa jumlahnya. Ada juga karena kekurangan orang ya, ada juga beberapa masjid yang ya dia lagi admin yang merangkap untuk admin yang mengentry keuangan, yang mengentry program, ada juga yang seperti itu karena orangnya terbatas. Tapi secara sistem kita nggak membatasin jumlah orang. Gitu. Oke. Baik. Satu lagi ada pertanyaan ini aplikasinya ini apakah akan gratis selamanya atau mungkin ke depan akan berbayar gitu Pak? Insya Allah gratis selamanya. Allah ya, insya Allah gratis selamanya. Insya Allah, mohon doanya. Amin. Baik.
Silakan Pak Muhammad Nur Ihsan, monggo, silakan dari Masjid Takmir PWNU Jateng, silakan monggo. Ada yang mau disampaikan? Nah, nganu, Mas Indro, itu ada Pak Kiai Nur Akhlis, Nah, sudah dari Lembaga Takmir Masjid PWNU Jawa Tengah, biar beliau yang berbicara. oh, nggih, Monggo monggo, Pak Kiai monggo. Nur Akhlis. Monggo Pak Yai Nur Akhlis, monggo. Kalau ada yang lain, silakan monggo. Ada yang mau ditanyakan lewat chat bisa, langsung bertanya juga bisa. Ini beliau sedang ada kegiatan lain, Pak Mas Nur. Iya, Mm-mm. ini dekat dekat buka puasa ya. Ya, kalau puasa ya, baik. Baik, ini tadinya kita jadwal sampai jam 17.17 ini tadinya, biar angkanya bagus, tapi kayaknya Wah, iya benar. jadwal bukanya ke timur semakin cepat kan ya. Nah, saya kemarin pas bikin masih di Bandung, jadinya kepikirannya. Kak. Baik, kita mungkin 1 menit lagi ya Pak Mas Umar ya. Insya Allah ya. Monggo, Baik, monggo, saya bebas sih. ada lagi mungkin silakan testimoni, monggo Pak Supriyono memberikan testimoni. Silakan Pak, monggo. Enggak, Pak Supri. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyono, Nah, silakan dari mana nih Pak Supriyono, silakan. Alhamdulillah dari Bekasi Masjid Jami Al Mubarok. Oh, iya, monggo, monggo. Ya, Alhamdulillah saya sudah pakai maslam ya, dan apa namanya sangat semangat ini untuk mensiarkan. Jadi untuk membantu teman-teman yang sudah daftar dan tanya-tanya di grup, insya Allah siap membantu. Karena apa? Semangatnya ini karena saya sudah merasakan hasilnya gitu. Jadi merasakan hasilnya yang selama ini itu laporan mungkin tercecer ya, tercecer ada di buku bendara A, B, C, dan seterusnya. Kemudian saya nggak tahu uang masjid itu berapa gitu kan, seperti yang disampaikan sama Habib Umar tadi. Jadi sekarang kita sudah bisa real time ketika bendahara A itu input laporan, itu datanya langsung masuk dan kita bisa lihat. Dan jamaah pun bisa melihat juga di Maslam TV tadi. Jadi sehingga di sini ketika kita semakin transparansinya semakin oke, insya Allah pemasukan masjid sudah oke. Kalau pemasukan masjid sudah oke, pengeluaran juga masjid juga udah oke. Maksudnya gini, ketika infak masuk banyak, harusnya outputnya untuk ke warga juga banyak. Sehingga ketika kita memanfaatkan dengan baik apa yang dititipkan sama Putus suaranya. Jadi mir, Pak Supri. ya. Oke, mohon maaf. Ya, jadi semakin hari semakin tertata rapi, pelan-pelan kita pergunakan maslam. Jadi selama fitur-fitur yang terbaru kita langsung pakai, kita share ke jamaah lain. Alhamdulillah tadi gambar masjid saya tadi ya, yang untuk kegiatan Idul Fitri itu. Saya tanpa izin mengambil itu. Ya, jadi istilahnya semangat gitu Ustaz. Jadi semangat untuk siarkan Mas Lamin. Jadi saya mengajak untuk yang di dalam sini, yang di dalam grup ini belum Zoom ini belum daftar, silahkan. Dan saya siap support nanti ketika udah dimasukkan grup Mas Lamadani atau Mas Lam Sami, insya Allah siap support. Makanya saya dijulukin sekarang Sami 2 ini. Jadi insya Allah siap. 24 jam, 7 hari saya siap. Jadi seperti ini saya juga nyimak. Ini saya lagi di sekolahan ini, saya lagi masang CCTV ini. Jadi saya siap untuk bantu teman-teman. Silahkan segera daftar. Insya Allah sangat bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, mas saya nggak semangat untuk nge-share ini gitu. Jadi ayo teman-teman yang belum daftar, silakan daftar. Kirim. Jadi langsung aja. Daftarnya gampang kok. Langsung download Maslam DKM, langsung daftar di situ. Kalau dulu kan sempat email ya, atau kan ngisi Google Form. Sekarang bisa langsung daftar di Maslam DKM. Download Maslamnya, kemudian daftar di sana. Nanti insya Allah akan dibuatkan user password. Setelah dicek sama admin, dan nanti akan dibimbing. Boleh dibimbing sama admin, ataukah bisa saya bimbing juga untuk kedepannya. Mungkin itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap GSM, golek sarung mati, insya Allah Mas Lamin sebagai jalan untuk kita ke surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Pak Supriyono. Terima kasih Matur Nuwun.
Jadi apa namanya sekarang istilahnya support antar user juga terjadi ya di Maslam ini ya. Betul, betul. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Tadi yang disebut Pak Supri Maslam Sami itu chatbot, Pak. Jadi apa kita juga punya apa semacam metanya gitu ya untuk supaya karena semakin banyak usernya kan pertanyaan semakin apa ya pelayanan harus semakin cepat gitu ya. Nah kita juga menyediakan itu ya untuk fitur AI-nya gitu ya, supaya pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan itu bisa dijawab oleh AI itu. Kita kasih nama Maslam Sami tadi. Nah, yang lain-lain antar user itu saling support, alhamdulillah. Ya, ada Pak Supriyono di Bekasi, ada yang dari Medan, dan lain-lain itu, alhamdulillah. Ini gayung bersambut lah ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi semoga nanti akan semakin banyak masjid-masjid gitu ya yang akan menggunakan aplikasi tersebut dan membuat manajemen di masjid makin baik karena manajemen semakin baik itu harapannya jamaah juga akan semakin banyak tentunya ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekali lagi ada yang masih ingin dipertanyakan mumpung masih ada sebentar lagi nih waktunya. Silakan atau memberikan tanggapan. Mas Hendra udah kundur Semarang ya? Belum, baru besok, Pak. Ini baru nyampe Oh, paling enggak. Besok insya Allah iya. sampai perjalanan ke Semarang. Nanti kalau sudah sampai Semarang kabar-kabari. Ya, Itu siap. dari zonasi ID Gus Lukni mungkin biar Ah, bisa dipublikasikan. Gus baik, Lukni, monggo Gus Lukni zonasi ID. monggo-monggo. Oh, terima kasih. Wah ini Pak Isan ini nggak enak saya jadinya. Kalau saya kebetulan ya juga menjadi takmir ya, tapi kan bukan takmir masjid yang besar, tapi masjid yang ada di kampung, masjid iktikaf, yang semua finansialnya memang murni bukan dari cari donasi ataupun mencari dari pihak luar. Memang yang semua disengguyung oleh warga sendiri, dari warga ya untuk warga, semacam semacam itu. Terus bagaimana masjid tetap bisa mandiri secara finansial, ya terutama untuk meningkatkan kebutuhan operasional, ini terkait keuangan. Tapi untuk penggunaan era sekarang ini terkait era, ya termasuk era media sosial, era kecerdasan AI, ceramah-ceramah interaktif itu kan bisa dimainkan di masjid ya tanpa harus mengundang penceramah kegiatan-kegiatannya. Misal ceramahnya Gus Ba tanpa harus mengundang beliau ke ke masjid atau ke jamaah. Terima kasih. Matur suwun Pak Ihsan untuk matur suwun untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gatuh. Monggo Mas Waalaikumsalam Ahmad. warahmatullahi wabarakatuh. Ada usulan tuh. Ya. Iya, iya. Sebenarnya pengguna Maslam ini bervariasi sekali ya. Jadi dari masjid raya sampai masjid yang di kampung gitu ya, itu apa namanya bisa menggunakan ini. Ya, syaratnya ya ada koneksi internet gitu. Makanya tadi di awal saya menjelaskan koneksi penetrasi internet itu sudah ya begitu masif di kota maupun desa. Ada di satu dusun atau satu desa gitu ya, yang ini masjidnya adalah warisan dari apa wakaf dari orang tuanya pengen dibikin masjid tapi di desa gitu ya. Dan mereka karena apa namanya ada pengelolanya di situ, sementara yang keluarga ahli warisnya itu di kota gitu ya. Dia pengen memantau itu salah satunya dengan bisa menggunakan aplikasi Maslam ini. Aplikasi Maslam ini juga beberapa penggunanya itu adalah lembaga atau yayasan amil zakat gitu. Apa? Jadi nggak semuanya itu masjid gitu. Karena bisa juga menggunakan aplikasi ini untuk apa pengelolaan Ziswap-nya sekaligus kalau Ziswap itu dikelolanya basisnya masjid ya, maka manajemen masjidnya terintegrasi dengan manajemen Ziswap-nya gitu. Kayak di apa
beberapa kayak di masih di mana di Jogja ya. Sebenarnya kan kayak Basnas itu sebenarnya punya aplikasi juga ya. Eh, Ini aplikasi khusus untuk siswap aja. Nah, kalau kita kan ya masjid ya ada siswapnya gitu. Kalau pengelolaan siswapnya berbasis masjid ya bisa dengan satu aplikasi ini bisa semua. Jadi secara apa namanya umum pengguna Maslam ini itu bisa masjid dengan berbagai skala, besar, kecil, sedang, di kota maupun di desa, bahkan yang bentuknya bukan masjid seperti yayasan, itu juga bisa menggunakan fitur-fitur dari aplikasi Maslam ini dengan apa ya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ada yang mau pakai fitur ini saja ya bisa, mau fitur ininya aja hanya untuk publikasi program dakwahnya aja bisa gitu. Tergantung kebutuhan dari masing-masing masjid. Ya, itu mungkin. Baik, Pak baik. Indro. Makasih sekali Mas Umar. Ini alhamdulillah waktunya sudah terlampaui dan terima kasih sekali buat para jamaah Jumatan hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi bisa memberikan insight baru ya dalam pengelolaan masjid ke depannya dan bisa memberikan manfaat bagi jamaah masjid tentunya sehingga masjid tersebut nanti akan semakin baik ke depan dalam pelayanan ke jamaahnya. Mungkin itu kita akhiri pertemuan sore ini. Semoga mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi bagian dari amal ibadah kita di bulan Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.